Bab 1862. Aku sudah selesai? Lindy, kamu benar-benar menempatkan dirimu di tempat 10.000 tahun yang lalu? Penguasa Menshaft tertawa, tetapi Lin Tian mengeluarkan Tian Yinkin, dan mengangkat mulutnya. Saya harap Anda tidak melarikan diri nanti. Apakah saya perlu lari? Aku Raja Peri, hanya kamu? Masih ingin melawanku? Jangan naif. Tuhan memarahi di sana, tetapi dia tidak berani maju. Dia takut Lin Tian memiliki sarana khusus. Namun, tidak jauh dari situ, Yao Yantian memandang Shaiyuan dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar desas-desus Lindy? Ya, dia. Shaiyuan mengangguk, dan Yao Yantian ragu-ragu. Tapi dia, mengapa hanya kekuatan yang abadi? Kamu tidak mengerti itu. Shaiyuan tidak banyak bicara, tetapi terus menonton. Dia takut dengan kecelakaan Lin Tian. Pada saat itu, ketika kecapi dibuka, suara yang kuat menghantam monster tua yang dikendalikan oleh pengontrol. Satu persatu, mata monster tua ini menjadi cerah, dan penguasa Menshaft terkejut. Bagaimana bisa? Lin Tian bermain lagi. Kemudian monster-monster tua itu kembali sadar satu persatu. Kemudian mereka memandang Tuhan dengan marah. Beberapa orang masih berteriak, Tianlong Barat, kamu berani menggunakan pengontrol pada kami? 11 Tianlong, kamu anak pemberontak, melakukan pekerjaan semacam ini di rumah sebelah Xian. Naga Barat, aku akan membunuhmu. Monster tua di rumah Xian ini memarahi dan bergegas. Meskipun Tuhan mengira dia kuat, dia hanya bisa menghindar saat bertarung di hadapan begitu banyak ahli. Lihat adegan ini, hari Minggu itu tinggal, masih demensia, ini, bagaimana mungkin? Bukankah itu luar biasa? Shaiyuan berkata sambil tersenyum bahwa Yao Yantian benar-benar terkejut, jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Di Tianlong Barat, setelah bertarung sebentar, dia penuh dengan bekas luka, tetapi dia tidak mau memarahi. Lindy, kamu menungguku. Ingin melarikan diri? Lin Tian tertawa, dan naga barat bersenandung, lompatan, berniat untuk menerobos susunan di sekitarnya dan pergi dari sini. Tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa batu peri, menyusup ke beberapa tempat, dan mengubah daerah sekitarnya, sehingga penguasa Menshaft tidak bisa keluar, jadi dia hanya bisa bersenandung. Jikamu. Bagaimana? Apakah Anda masih berlari? Lin Tian menatap penguasa Menshaft dan bertanya, dan penguasa Menshaft menatap. Inak, apakah menurutmu aku tidak bisa pergi? Aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Lin Tian menatap jalan sedingin es Tuhan, dan Tuhan bersenandung dan membakar tubuhnya. Pada saat ini, orang-orang melihat dua roh abadi yang kebetulan, yang tiba-tiba menghilang di ruang ini. Semua orang terkejut, dan Lin Tian Qian, setelah memeriksa tubuhnya, tersenyum pahit, tubuh tidak lagi dibutuhkan, tapi itu benar-benar bersedia. Shaiyuan buru-buru pergi. Bagaimana dengan Shifu? Aku telah melarikan diri, tetapi aku telah menuliskan jiwa abadi. Aku akan mencoba menemukannya nanti. Lin Tian menjelaskan. Shaiyuan merasa lega, tetapi orang-orang tua itu menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia menertawakan orang-orang ini, apakah kalian semua dari rumah Xian? Orang-orang itu mengatakan satu oleh satu. Lin Tian tahu bahwa banyak dari mereka berasal dari rumah ini, bukan dari rumah Xian. Ketika Lin Tian mengerti, dia tersenyum pada mereka dan berkata, jika kamu ingin pergi dari sini, kamu harus mendengarkanku. Orang-orang ini penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Lin Tian kemudian melepaskan Raja Hantu. Orang-orang itu berjaga-jaga. Jika kamu ingin pergi dari sini, tetap di sana. Lin Tian menatap orang-orang ini, dan mereka saling memandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sampai Raja Hantu Lin Tian melepaskan mereka dan memukul mereka satu persatu. Orang-orang itu hanya tahu betapa mengerikannya Raja Hantu Lin Tian, tetapi Lin Tian menertawakan orang lain. Semuanya, apakah ada hal lain untuk kamu katakan? Orang-orang ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya bisa meminta Lin Tian untuk membawa mereka pergi dari sini. Dan Lin Tian tersenyum, membiarkan mereka kembali ke satu sisi. 4 komandan terakhir berdiri di sana, gemetar dan menatap Lin Tian, terutama komandan barat yang licik berkata, Lindy, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, keempat orang ini semuanya terluka. Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian seperti monster. Lin Tian memandang Yao Yantian dan berkata, kemarilah. Yao datang ke sini di musim panas. Seluruh orang masih bingung, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, mengobrol dengan 4 orang ini. Yao Yantian melepas topengnya. 4, apakah kamu ingat aku? Keempatnya ragu, lalu menggelengkan kepala, dan Yao Yan yang dingin berkata, saya putra tuan rumah Yao Chaoxian, Yao Yantian. Mendengar ini, keempat komandan itu tercengang, sementara komandan barat memohon belas kasihan. Tuan Yao, ayo kita pergi. Biarkan kamu pergi. Tapi siapa yang membiarkan ibuku pergi? Yao Yantian menatap keempat orang itu dengan mata merah. Keempatnya terburu-buru dan mulai memohon belas kasihan. Yao Yantian tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus, jadi setelah menatap keempatnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menembak mereka sampai mati. Tapi jiwa keempat orang ini tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa disegel dengan buku hantu oleh Lin Tian.
Yao Yantian, seolah-olah dia telah kehilangan tujuannya, berdiri dengan linglung, dan Sayuan naik untuk menenangkannya dan berkata, "Balas dendam, bukankah baik untuk bahagia? Saya pikir itu tidak akan pernah selesai dalam hidup saya, tetapi saya tidak berharap untuk membunuh mereka semua sendirian hanya dalam 1 bulan. Saya tidak berani menyalurkan hari Minggu itu." Sayuan tertawa. "Tentu saja, kamu tidak melihat tuanmu, siapa itu?" Yao Yantian hanya memikirkan Lin Tian, jadi dia menoleh ke belakang dan menatap Lin Tian Dao. "Tidak peduli apa, kamu membantuku untuk membalas dendam, hidupku akan menjadi milikmu nanti. Hidup Anda tidak berharga. Apa yang aku ingin hidupmu lakukan?" Lin Tian tertawa pahit, tetapi Yao Yantian tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan melihat sekeliling. "Aku harus mematahkan susunan ini dulu." Kemudian Lin Tian melompat untuk memecah pertempuran, dan Yao Yantian menatap punggung Lin Tian, tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa berdiri di sana quietly. Namun, saat ini, di Majelis Abadi Barat, mereka semua penasaran setelah mereka tidak melihat rumah abadi penguasa Barat untuk waktu yang lama. Bahkan Angin Chu Barat pun bingung. Aneh, ini hampir setengah jam, kenapa belum keluar? Jixin bahkan berkata kepada Angin Chu Barat, "Barat besar dan kecil. Mengapa Anda tidak mengajak kami untuk melihat-lihat?" "Tidak, ayahku memberitahuku. Saya tidak bisa pergi tanpa izinnya." Angin Chu Barat menolak. Ini membuat Jixin sangat tertekan. Pergi saja untuk melihat-lihat." "Tunggu, Nona Ji." Jalan napas tamu Angin Chu Barat, tetapi Jixin tidak perlu lagi bertanya. Tetapi melihat ke wanita tua itu, ibu mertua salju, bagaimana melakukannya sekarang? "Tunggu sebentar. Mungkin penguasa Menshan ini ingin berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting." Wanita tua itu tidak berdaya. Jixin harus menunggu di sana sampai 1/4 jam kemudian. Lin Tian dan yang lainnya keluar, tetapi mereka tidak melihat keempat pemimpin dan penguasa Menshan, yang membuat semua orang bingung. Bab 1863. Tapi yang membuat Anda lebih penasaran adalah Lin Tian diikuti oleh sekelompok orang tua. Beberapa dari orang-orang tua ini berasal dari rumah Sisian bertahun-tahun yang lalu, dan beberapa bukan dari rumah Sisian, tetapi tampaknya semua orang telah melihat mereka. Jadi adegan itu penuh dengan kegembiraan, sampai beberapa saat kemudian, seorang pria keluar, dia memandang kerumunan. Semuanya, apakah kamu ingat aku?" Semua orang melihatnya, dan si Chu Feng berkata dengan heran, "Kakek?" Si Jian Feng juga terkejut. Dia menatap lelaki tua itu dengan wajah aneh. Orang tua itu memang pemilik rumah Sisian, tetapi kemudian dia terjebak dalam susunan oleh putranya. Pada saat ini, lelaki tua itu keluar, secara alami di bawah otorisasi Lin Tian, siap untuk memperbaiki rumah Sisian. Jadi lelaki tua itu melihat ke Chu Feng Barat dan mereka, "Sekarang, saya ingin mengumumkan sesuatu." Semua orang ingin tahu tentang apa yang harus diumumkan, dan lelaki tua itu memandang orang-orang dan berkata, "11 Tianlong, dia mengkhianati rumah 11 Xian saya, terutama sejak 10.000 tahun yang lalu, dan dia melakukan banyak kerusakan pada rumah 11 Xian, jadi saya memutuskan untuk mengusirnya dari rumah 11 Xian, dan mulai sekarang, aku adalah penguasa rumah ini, kamu tahu?" Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu langsung digoreng. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa tuan lama keluar, sementara tuan baru diusir dari rumah Sisian. Jixin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Penatua 11, penguasa rumah naga barat, kemana dia pergi?" Orang tua itu berkata, dia mengkhianati Sisianfu dan melukai banyak leluhur Sisianfu. Jadi ketika kami mengepungnya, dia menghancurkan tubuhnya dan melarikan diri." "Apa?" Jixin tercengang, dan wanita tua itu juga menunjukkan ekspresi aneh. Adapun lelaki tua itu, dia terus berbicara tentang apa yang telah dilakukan Tianlong Barat selama bertahun-tahun. Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosong orang-orang ini, tetapi membawa Yao Yantian dan yang lainnya meninggalkan kerumunan dengan tenang. Setelah meninggalkan istana rumah Sisian, Sayuan bertanya, "Tuan kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Tunggu sebentar, aku akan memastikan di mana orang itu bersembunyi." Setelah Lin Tian selesai, temukan tempat yang tenang, lalu gunakan peta yin dan yang. Namun, saat ini, seluruh kota berada dalam kekacauan. Karena perubahan besar di rumah Sisian, semua orang terkejut. Apalagi ketika orang-orang dari rumah abadi lainnya di dekatnya mendengarnya, mereka menjadi penasaran. Adapun Jixin, dia berjalan keluar dari istana dan menatap wanita tua di satu sisi. "Ibu mertua Sue, bagaimana menurutmu? Anak itu punya masalah." Wanita tua itu serius, dan Jixin mengerutkan kening. "Tidak." Tiba-tiba, Tuhan dan keempat komandan pergi. "Itu aneh." Tua terlambat meragukan cara. Sulit untuk tidak menjadi anak ini, tuan rumah dan 4 pemimpin besar semuanya terpecahkan? "Tidak,
Bagaimanapun juga, penguasa Menshang dikatakan telah menerobos Raja Abadi untuk mencapai Raja Abadi. Tapi anak laki-laki itu adalah yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melakukannya. Taiyan tua berkata, "Iya, ada begitu banyak perbedaan. Itu sama sekali tidak mungkin." Jixin memikirkan sesuatu. Tapi orang-orang tua itu, dengarkan anak ini. Bukankah seharusnya orang-orang tua ini berkolusi dengan anak itu, dan kemudian memecahkan tuan rumah bersama-sama? Mungkin. Suara Taiyan tua, dan kemudian angin pedang barat keluar, masih dengan pria palsu itu, dan kemudian dengan marah berkata, bagaimana dengan bocah itu? Kamu menginginkannya?" Jixin menatap si Jianfeng dengan aneh, dan si Jianfeng berkata dengan marah, bagaimana ayahku bisa mengkhianati si Xianfu? Itu pasti dia. Dia menjebak ayah saya. Jixin dan wanita tua itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi pria palsu itu berkata kepada si Jianfeng, dia ada di tempat terdekat. Pergi. Kali ini, gaya pedang barat membawa banyak orang kepercayaan untuk bertanya, sementara Jixin dan wanita tua itu secara alami pergi ke teater. Setelah beberapa saat, orang-orang melihat Lin Tianzeng keluar dari sebuah penginapan di jalan. "Lihat, itu dia," kata pria palsu itu, dan angin pedang barat segera maju dan mengepung mereka. Sayuan berkata sambil tersenyum, 13 kecil, untuk apa ini? Si Jianfeng menatap Lin Tiandao. Dia pasti menjebak ayahku. Siapkan ayahmu. Bahwa Sayuan tidak bisa menangis atau tertawa, angin pedang barat itu menjawab, iya, itu dia, menyebabkan ayahku jatuh ke dalam reputasi buruk. Sayuan tersenyum pahit. Aku bilang 13 kecil. Apakah kamu tidak percaya apa yang dikatakan kakekmu? Apa yang dikatakan kakekku mungkin tidak benar. Si Jianfeng berkata, dan Sayuan berkata tanpa daya, bahkan kakekmu tidak percaya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Si Jianfeng menatap Lin Tian dan berkata, ada apa dengan ayahku dan keempat komandan? Nah, kenapa kamu tidak bertanya pada kakekmu? Lin Tian bertanya, dan Sayuan juga berkata sambil tersenyum, iya, kamu harus bertanya kepada kakekmu tentang ini. Si Jianfeng bertanya lebih awal, tetapi kakeknya tidak memberitahunya. Dia hanya mencari Lin Tian, jadi dia melotot. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak memberitahuku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Selesai mengatakan, si Jianfeng membiarkan sekelompok orang mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya, dan jalan segera menjadi ramai. Pria palsu itu juga menatap Lin Tian di mata itu, dan bahkan menjaga Lin Tian, seolah-olah dia ingin bertarung melawan Lin Tian kapan saja. Tapi Sayuan menatap si Jianfeng dan tersenyum pahit. Ya aku bilang 13 kecil, bukankah kamu bilang kamu tidak menantang tuanku oleh orang lain? Ya? Sekarang Anda akan kembali. Kali ini tentang ayahku, bukan tentang aku. Si Jianfeng ini bersenandung, tetapi Sayuan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk membawa orang pergi, atau Anda bukan pasangan tuan kecil saya. Seberapa kuat dia? Apakah dia sekuat sekelompok ahliku? Dengan selesainya si Jianfeng itu, sekelompok murid datang dari jauh, dan ada banyak orang dari Tianxian ke Jinxian. Tampaknya situasinya sangat besar, dan Sayuan harus mengagumi, jika kamu 13 tahun, ada begitu banyak orang. Katakan padaku di mana ayahku dan aku berada, atau aku tidak akan pergi hari ini. Si Jianfeng ini bersikeras. Tapi Lin Tian memandang siang si Jianfeng dan berkata, Gio ayahmu dan aku seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu selalu harus turun tangan, jadi aku tidak sopan. Si Jianfeng sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Dia bersenandung, aku peduli padamu dan ayahku. Bagaimanapun, kamu harus memberitahuku di mana dia berada. Lin Tian tertawa, apakah kamu yakin? Iya. Ayo, kalau begitu. Aku akan melihat apa yang kamu mampu. Lin Tianxi tidak menganggap serius satu sama lain. Si Jianfeng tidak menyangka Lin Tian begitu gila dan berkata, wah, kali ini bukan aku. Ini adalah sekelompok saya. Lalu apa? Lin Tian tidak peduli, tetapi si Jianfeng marah dan segera memerintahkan, turunkan untukku. Iya. Orang-orang ini siap untuk memulai, tetapi Jixin dan wanita tua itu penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Adapun Lin Tian, mereka akan menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan lagi. Ilmu pedang tanpa bayangan ini bergantung pada kekuatan jiwa.
Semakin kuat kekuatan jiwanya, semakin kuat kekuatan ilmu pedangnya. Lin Tian memilih kekuatan jiwa yang paling kuat di antara orang-orang ini, dan kemudian menggunakan peminjaman jiwa. Kemudian pedang itu keluar satu persatu, dan adegan itu dipenuhi dengan tangisan. Bab 1864. Si Jianfeng terkejut. Dia buru-buru menatap pria dengan kotak hitam di punggungnya. "Kamu, cepat dan singkirkan dia." Pria palsu itu keluar dan menatap Lin Tiandao. "Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu ingin mencobanya juga?" Lin Tian menatap pria palsu itu, dan pria palsu itu segera mengumpulkan topeng pedang, dan menatap Lin Tian, "Ya, apakah kamu ingin mencoba ini padaku? Sepertinya kamu mengajarinya itu." Lin Tian tersenyum pada pria palsu itu, dan pria palsu itu menatap Lin Tian. "Ya, tapi dia baru belajar kurang dari sebulan, dan aku mengajarinya dengan cara mimpi. Jadi dia tidak bisa mengendalikan gerakan ini sepenuhnya. Selain itu, prestasinya relatif lemah, jadi kekuatan penutup mungkin akan dipatahkan olehmu lain kali. Faktanya, milikmu sama." Lin Tian menatap pria palsu itu dan berkata, "Oh, apakah itu? Lalu cobalah." Lin Tian mengumpulkan pedangkinya lagi kali ini, dan pria palsu itu menatap Lin Tian, tidak bergerak, seolah-olah dia bisa menahan pedangkinya. Tapi Lin Tian menatapnya untuk waktu yang lama dan berkata, menurutmu berapa banyak serangan yang bisa kamu lawan?" Pria palsu itu berkata dengan percaya diri, semuanya." Lin Tian tertawa, sementara Shaiyuan dan yang lainnya di satu sisi menantikannya. Adapun Jixin, mereka bertanya kepada wanita tua di sisi lain, "Nenek Sui, apakah menurutmu bocah ini bisa mengalahkan pendekar pedang ini?" "Pendekar pedang ini, tapi Xianjun, memiliki momentum yang kuat. Saya khawatir dia tidak bisa melakukannya." Wanita tua itu masih berpikir pendekar pedang ini bisa melawan. Mendengar ini, Jixin memikirkannya dan menatap setiap gerakan Lin Tian untuk melihat bagaimana dia bertarung melawan pendekar pedang itu. Pada saat ini, Lin Tian membuat pedangki yang tak terhitung jumlahnya, dan pedangki ini mengenai topeng gas pedang pendekar pedang satu persatu. Pada awalnya, topeng pedang itu sangat kuat dan bisa menahan semua serangan Lin Tian. Tetapi untuk sementara, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya melihat pedangki Lin Tian. Setelah topeng pedangki segera dihancurkan. Pendekar pedang itu terkejut. Dia mundur dari pedangki dan menatap Lin Tian dengan dingin. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Tian, makhluk abadi lokal, bisa melakukannya. Lin Tian menatap pendekar pedang itu dan berkata, "Ya, apakah kamu masih di sini?" Tapi pria palsu itu memandang Lin Tiandao dan berkata, Baru saja giliranmu. Sekarang giliran saya." "Oh, Anda ingin melakukannya?" Lin Tian mengharapkan hal yang sama, dan pria palsu itu, dengan pedangnya ki berkumpul, bersinar dengan cahaya hitam. Lin Tian berkata sambil tersenyum, pendekar pedang hantu." "Pendekar pedang hantu?" Orang-orang penasaran dengan apa ini, tetapi pria palsu itu menatap Lin Tiandao. "Sepertinya kamu tahu tentang ilmu pedang hantu." "Tentu saja." Lin Tian sangat percaya diri, tetapi pria palsu itu berkata, "Aku abadi. Keterampilan pedang hantu yang saya mainkan akan sangat mengerikan, dan itu adalah serangan langsung pada jiwa. Bisakah kamu menolaknya?" Ketika mereka mendengar ini, Lin Tian tertawa, "Ayo, aku tidak takut padamu." Di sisi lain, si Jianfeng berteriak, "Jangan gila, kamu akan mati nanti." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun You Yantian, dia menatap Shaiyuan dan bertanya dengan cemas, apakah dia akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, tuanmu, kamu kuat. Kucing dan anjing kecil ini tidak bisa membunuhnya," kata Shaiyuan ini dengan percaya diri. You Yantian masih sedikit khawatir, jadi dia terus melihat Lin Tian, dan pria palsu itu telah mengumpulkan banyak pedang hitam ki, dan pedang hitam ki telah tiba di depan Lin Tian, seolah-olah bisa menembus Lin Tian kapan saja. "Wah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah." Pria palsu itu menatap Lin Tiandao, sementara Lin Tian tersenyum pada pria palsu itu dan berkata, "Oh, apakah itu? Lalu cobalah." Melihat Lin Tian begitu keras kepala saat ini, pria palsu itu berkata, "Tanpa diduga, kalau begitu, aku tidak sopan." Setelah itu, Lin Tian terkena pedangki dari pria kulit palsu itu. Orang-orang mengira Lin Tian tidak bisa bersembunyi, jadi mereka dipukul.
Tidak hanya itu, kami juga berpikir bahwa Lin Tian akan sangat sengsara setelah dipukul. Tanpa diduga, Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu sedikit lemah, bisakah kamu meningkatkan kekuatanmu?" Jixin di satu sisi tercengang, dan wanita tua itu bahkan lebih terkejut dan berkata, ini, bagaimana bisa?" Pria palsu itu menatap Lin Tian dengan tidak percaya. "Tidak mungkin, aku hantu ilmu pedang. Jangan katakan kamu, bahkan jika kamu menemukanku, kamu harus menangis sedih." "Benarkah? Mungkin akan selalu ada pengecualian?" Lin Tian bertanya, dan pria palsu itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan bertanya, apakah kamu memiliki perangkat pertahanan jiwa?" Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak menyangkalnya, dia tidak mengakuinya. Ini membuat pria palsu itu berkata dengan dingin, "Jikalau begitu aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan sebagai alat pertahanan jiwa." "Lihat, tidakkah kamu tahu?" Lin Tian menertawakan pria palsu itu, dan pria palsu itu mencoba berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Dia tidak bisa menyakiti Lin Tian sama sekali. Akhirnya, pria palsu itu membuka kotak di belakangnya, dan kemudian pedang hitam terbang. Pada saat yang sama, salah satu ujung pedang adalah tengkorak kecil, menghirup udara hitam. Orang-orang penasaran dengan jenis pedang apa itu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, pedang Guyun, kalian semua memilikinya." "Apa? Pedang awan hantu?" Semua orang di tempat kejadian tercengang, dan hari Minggu itu juga berkata dengan demensia, salah satu dari 10 pedang hantu teratas di negeri dongeng, pedang awan hantu. Jixin terkejut, apakah dia peri pedang awan hantu? Wanita tua itu juga ragu untuk melihat pria palsu itu, tetapi pria palsu itu tertawa, "Saya bukan Guyun Jianxian, tetapi Guyun Jianxian adalah tuanku." Wanita tua itu segera memanggil namanya, "Kamu adalah murid favorit Guyun Jianxian, hantu yang memotong Jianxian." "Ya, namaku Ghost Chok." Pria itu melepas kulit palsu dan menunjukkan seorang pria dengan bekas luka di seluruh wajahnya. Pada bekas luka ini, Anda bisa melihat gas hantu keluar. Melihat semua orang terlihat terkejut, hantu itu memotong tangannya dan meraih pedang, menunjuk ke Lin Tian dan tersenyum. "Wah, jika kamu bisa memaksakan identitas asliku, itu kamu." Lin Tian menertawakan potongan hantu. "Keterampilan pedang hantu dari pedang awan hantu abadi benar-benar kuat, tapi kamu sedikit miskin." Setelah hantu memenggal kepala Lin Tian untuk mengomentari dirinya sendiri, dia segera menatap Lin Tian Dao. "Jadi membenciku?" "Iya." Lin Tian si tidak sopan, dan hantu itu mencibir, "Wah, aku Xian Jun, bagaimana denganmu?" "Di Xian, bahkan jika aku tidak menggunakan ilmu pedang hantu, aku akan memukulmu langsung dengan pedang ini, yang akan membuatmu sengsara." "Kamu bisa mencoba." Hanya potongan hantu yang tiba-tiba pindah ke Lin Tian, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika orang mengira Lin Tian akan dibunuh oleh pihak lain, Lin Tian tiba-tiba mengubah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hantu-hantu ini ada di atap, di jalan, di kerumunan, dan mereka semua tertawa dan berkata, "Tahukah kamu yang mana aku?" Orang-orang yang hadir langsung bodoh. Bab 1865. Untuk pertama kalinya, banyak orang melihat Angeline menggunakan bayangan ajaib, jadi mereka saling menatap, tetapi si Jian Feng tidak mau, dan dia juga berteriak kepada hantu itu, "Bunuh dia dengan cepat." Hantu itu memotong alisnya dan menguncinya dengan erat. Sementara orang-orang di sekitar jalan melihat bayangan itu dan bertanya-tanya satu persatu. Beberapa orang juga bergumam, itu sama dengan yang asli. "Tidak, itu sama seperti itu." Semua orang berpikir itu luar biasa. Bahkan Jixin memandang wanita tua itu. "Nenek Sui, bisakah kamu melihat sihir macam apa ini?" "Ini bukan sihir, ini sihir." "Iblis? Dia berlatih sihir?" Jixin terkejut, dan wanita tua itu mengerutkan kening. Orang ini, bagaimana kita bisa melakukannya?" Pada saat ini, Shayuan bercanda, bagaimana dengan itu? Tuanku pandai dalam hal itu." Luka hantu tertekan, terutama raja hantu lainnya, mengapa Ratu Hutan tidak bisa mulai khawatir, bahkan lompatan, jatuh ke udara, melihat puluhan ribu hari hutan, wajahnya sangat jelek. "Apa yang kamu lakukan?" Isi Jian Feng berkata. 13 kurang, terlalu banyak, dan saya tidak tahu siapa dia sama sekali." Hantu itu tertekan, tetapi si Jian Feng tidak peduli. Dia menatap hantu itu dan berkata, kamu harus menjatuhkannya untukku." Hantu itu memotong dan berkumpul,
Sementara Lin Tian tersenyum, ya apakah tidak ada cara untuk berurusan denganku? Wah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak membuat begitu banyak bagian. Potongan hantu tidak tahu bagaimana memulainya sama sekali. Dia hanya bisa bersumpah di sana. Tapi Lin Tian menatap hantu itu dan berkata, jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Sisi lain marah, masih menatap Lin Tian, jika kamu tidak memaksaku. Ada apa denganmu? Bagus. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya kuasai. Kata hantu itu, berteriak kepada orang-orang di dekatnya, siapapun yang tidak ingin mati, tetap di sini. Orang-orang itu takut pergi satu demi satu, lalu hantu itu memotong pedang di tangannya dan menari di udara. Kemudian langit menjadi gelap, dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kegelapan. Wanita tua itu terkejut dan berkata, yaitu adalah keterampilan unik dari peri pedang awan hantu. Jixin mendongak dengan rasa ingin tahu, dan bisa merasakan energi pedang yang mengerikan jatuh dari langit, sementara wanita tua itu dengan cepat membawa Jixin kembali. Adapun Shaiyuan dan yang lainnya, mereka juga mundur dari area ini, dan iblis Lin Tian menatap langit dan tertawa. Setelah beberapa saat, pedang ini jatuh dari udara dan mengenai Lin Tian. Bang bang! Bayangan pedang ini menghantam iblis di Lin Tian, membuat mereka menghilang satu persatu, tetapi Lin Tian Ben sudah pergi. Mereka semua bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi, dan hantu itu dipenggal dan melihat sekeliling. Adapun Lin Tian, dia tiba-tiba berdiri di awan gelap dan berkata sambil tersenyum, ya ini dia. Kapan kamu naik? Hantu itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, barusan. Adapun kedipan mata Lin Tian, dia menghindar dari posisi aslinya dan membelah bayangan yang tak terhitung jumlahnya lagi. Ghost Card Depresi, kamu sedang bermain trik, kamu tahu? Selingkuh? Ya, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Hantu itu memotong amarahnya dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya oke, aku akan bermain denganmu. Selesai mengatakan, Lin Tian mengeluarkan alat musiknya, tetapi Jixin ragu, ya apa yang dikeluarkan orang itu? Wanita tua itu tampak aneh. Sitar kuno? Gukin? Jixin tidak tahu mengapa Lin Tian ingin menggunakan ini, dan hantu itu memotong cibiran. Gunakan Gukin untuk berurusan denganku? Lihat saja. Lin Tianxie tersenyum, lalu menari tangannya, dan kemudian lagu roh abadi melayang. Bangunan-bangunan di sekitarnya bergetar, dan Lin Tian meminjam kekuatan jiwa pihak lain, jadi lagu jiwa abadi ini sangat kuat. Namun, hantu itu tidak siap. Tepatnya, Lin Tian, hal yang rendah hati, sangat kuat. Oleh karena itu, wajah hantu itu berubah di tempat, dan sudut mulutnya berlumuran darah, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Itu tidak akan bertahan? Tidak mungkin, kamu, mengapa serangan yang begitu kuat? Hantu itu gemetar dan memegang pedang, dan menatap cara aneh Lin Tian. Lin Tian tertawa dan melihat pemotongan hantu itu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Hantu itu memotong wajahnya. Kemudian dia berbalik dan terbang ke si Jian Feng. Kemudian dia meraih si Jian Feng. Dalam sekejap mata, kungfu menghilang di depan semua orang. Pergi saja. Lin Tian tertawa pahit, tetapi Jixin terlihat konyol. Sangat kuat. Lagu jiwa abadi. Wanita tua itu mendapatkan kembali martabatnya, dan Jixin berkata dengan rasa ingin tahu, Nenek Sue, apakah kamu menebak identitasnya? Tidak, tidak mungkin dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Jixin ragu, siapa? Hanya ada satu kaisar abadi yang bisa memainkan musik jiwa abadi, dan juga bisa berlatih instrumen dan alkimia. Kami memanggilnya wanita Qin yang abadi. Wanita Xian Qin? Ya, itu adalah salah satu dari 10 makhluk abadi di bawah panji Kaisar Lin. Wanita tua itu berkata, tetapi Jixin bertanya-tanya, tapi orang ini adalah laki-laki sekarang. Mungkin pria ini ada hubungannya dengan wanita itu. Wanita tua itu menebak, dan Jixin untuk mengerti, jadi lompatan datang ke Lin Tian, apa hubungan antara kamu dan wanita Xian Qin? Wanita Xian Qin? Ya, Dewi Xian Qin yang bisa membuat Xian Hunku yang begitu kuat, dan hanya dia yang bisa memahami keterampilan menyempurnakan instrumen dan menggambar jimat. Jixin itu menatap Lin Tian dan berkata, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, dari 10 abadi, dia adalah gadis paling cerdas dan paling banyak belajar,
Gadis. Jixin tidak tahu bagaimana Lin Tian disebut pelayan Xian Qin, tetapi Lin Tian terlalu malas untuk menjelaskan. Dia hanya melihat Shaiyuan dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi." Iya. Mereka segera mengikuti langkah Lin Tian dan meninggalkan kota Xixian bersama. Tapi Jixin tidak mau melakukannya. Segera, wanita tua itu mengikuti. Adapun berita bahwa Lin Tian membuat keributan di jalan, sangat penasaran dengan hubungan antara Lin Tian dan wanita Xian Qin dan mengapa dia bisa melakukannya. Namun, ketika Lin Tian keluar dari kota Xixian, Shaiyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan kecil, kemana kita akan pergi sekarang?" "Cari naga barat ini." Lin Tian menjawab, dan Shaiyuan bertanya, apakah kamu sudah menemukannya?" "Ya, aku tahu di mana dia, tapi aku harus menanyakan detailnya." Lin Tian melihat ke tebing. "Lu yang selanjutnya, tanyakan padaku." Shaiyuan juga penasaran mengapa dia bertanya kepada Luya, dan Lin Tian berkata, "Saya menggunakan metode untuk mengetahui lokasi penguasa Menshan ini, tetapi terserah Anda untuk mengenali tempat ini." "Yang mulia, saya akan melakukan yang terbaik," kata Luya, dan Lin Tian mengeluarkan gambar. Tebing ini adalah tumpukan gunung. Selain itu, ada banyak kuil tahu di pegunungan dan mereka berkata, ini adalah surga barat. Surga barat? Lin Tian penasaran untuk melihat tebing, dan Shaiyuan dan You Yantian juga bingung untuk menatap tebing. Luya menjelaskan, iya, di rumah Xixian kami, ada tempat yang penuh dengan pegunungan, yang disebut urat surga barat. Namun, dikatakan bahwa itu berbahaya. Hanya sedikit orang yang bisa keluar dari sana dengan selamat, jadi tidak ada yang pernah ke sana. Bab 1866. Mendengar ini, Shaiyuan tampak bingung. Untuk apa Tuhan pergi ke sana? Luya tidak tahu, tetapi mata Lin Tian bersinar dengan cahaya aneh. Tidak peduli apa yang dia pergi ke sana, aku harus menangkapnya. Shaiyuan juga penuh harapan. Ayo pergi. Luya khawatir, benar-benar ingin pergi. Lin Tian melihat ke bawah ke tebing, dan tebing itu tahu bahwa itu tidak bisa bersembunyi. Dia hanya bisa memimpin jalan di depannya, tetapi Jixin, yang tidak jauh, bertanya-tanya, Nenek Sue, kemana mereka akan pergi? Kemanapun kamu pergi, ikuti aku dulu. Wanita tua itu ingin tahu lebih banyak tentang hubungan antara Lin Tian dan Xian Qin daripada Jixin. Namun, Shaiyuan di depan berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, Tuan kecil, lihat, kedua orang itu masih mengikuti kita. Selama mereka tidak membuat masalah, mereka bebas untuk mengikuti. Lin Tian berkata, tetapi Shaiyuan tidak mengerti, jangan memperbaikinya? Jangan khawatir tentang dia, anak orang tua. Orang tua? Nona Ji itu? Shaiyuan itu curiga, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah itu benar? Dengar, mungkin, aku mengenalmu. Shaiyuan itu tiba-tiba tertarik dengan Jixin ini, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berkata, kamu akan tahu nanti. Shaiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya, tetapi You Yantian tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, yang membuatnya tertawa dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan lebih sedikit? Jika saya tahu identitasnya, saya akan tahu. Minggu itu saya sedikit pemalu dan menatap Lin Tian, terutama ketika saya memikirkan semua jenis target untuk Lin Tian. Pasir Yuan tapi Tu Chao, lihat, kamu suka ini. You Yantian tertekan. Dia menatap Shaiyuan dan berkata, yang ini. Kamu adalah muridnya. Bagaimana dia bisa menyalahkanmu, kan? Kata Shaiyuan itu sambil tersenyum, dan You Yantian berkata dengan aneh, dia benar-benar tidak menyalahkanku? Omong kosong, salahkan kata-katamu, mengapa menerimamu sebagai magang? Shaiyuan itu tersenyum untuk bertanya, dan You Yantian juga ragu, saya tidak memiliki kemampuan, mengapa dia ingin menerima saya sebagai magang? Pri Huo Yao, pada kenyataannya, juga muridnya, dan kamu telah mempelajari perihwalian Tianjue yang abadi, yang sebenarnya miliknya, jadi dia menerimamu berdasarkan identitasnya. Kata Shaiyuan sambil tersenyum. You Yantian tiba-tiba menyadari, aku bilang bagaimana dia bisa berlatih api abadi, jadi ternyata. Ketika Anda mengetahuinya, Anda mengetahuinya. Shaiyuan itu tertawa, dan You Yantian menghela nafas, aku benar-benar kepala babi. Biasakan saja. Adapun You Yantian melihat Lin Tian di depan, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi mendongak.
Aku tidak akan mengecewakannya. Apa yang kamu lakukan? Melihat mata aneh Yao Yantian, Shaiyuan bertanya, dan Yao Yantian berkata, saya ingin menjadi lebih kuat dan menjadi murid sejatinya. Shaiyuan tiba-tiba tertawa, kamu memiliki kesadaran. Sebaliknya, Yao Yantian merasa malu. Dua orang yang mengikuti di kejauhan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya bisa mengikuti dalam kegelapan sampai beberapa jam kemudian, mereka tiba di gundukan Tain. Di luar pegunungan, ada tablet batu besar dengan beberapa kata besar tertulis di atasnya, isi Xian Mai. Lu Ya menunjuk ke depan. Tuan, itu saja. Ayo pergi dan cari tahu daerahnya sesuai dengan gambar yang kuberikan padamu. Setelah berkat Lu Ya, dia dengan hati-hati memimpin jalan di depannya. Jixin dan yang lainnya datang ke sini dan melihat kata-kata besar di tablet batu. Jixin terkejut dan berkata, ibu mertua salju, ini. Apakah itu pembuluh darah abadi barat? Wanita tua itu terkejut, dan Jixin jelas telah mendengar tentang bahayanya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wanita tua itu menatap Lin Tian dan yang lainnya yang akan pergi, menatap Jixin lagi, dan akhirnya berkata, jangan masuk. Aku benar-benar tidak ingin masuk. Jixin sedikit enggan, dan wanita tua itu berkata, ini sangat berbahaya. Begitu kamu masuk, aku khawatir kamu tidak akan keluar, jadi aku tidak bisa mengambil risiko denganmu. Tetapi wanita tua itu berkata, tunggu sebentar. Jika mereka benar-benar mampu, mereka bisa keluar, tetapi kami tidak yakin. Jixin tidak punya pilihan selain berkata, oke. Melihat kedua pria itu tidak menindaklanjuti, Shaiyuan di depan tersenyum dan berkata, lihat, tuan kecil, mereka takut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, lebih baik menghemat uang dan merawat mereka. Shaiyuan setuju, tetapi Lu Ya berjalan di jalan yang lebih sempit di sana dan berkata, tuanku, jalan ini semakin kecil. Lin Tian melihat ke depan dan menemukan jalan. Dia hanya bisa berjalan paling banyak satu orang. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan jatuh ke tebing di tepi. Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, tidak ada jalan, kita bisa terbang. Terbang? Kami tidak bisa terbang ke sini. Lu Ya berkata kepada Shaiyuan, dan Shaiyuan tercengang. Apa? Tidak bisa terbang? Anda bercanda. Anda mencoba. Lu Ya menatap Shaiyuan, dan Shaiyuan mencoba menemukan bahwa dia tidak bisa terbang. Tebing itu menjelaskan, dikatakan bahwa hanya Xiandi di sini yang bisa melompat keluar dari perbudakan. Jika tidak, di bawah Xiandi, ia tidak bisa membuat lompatan di sini. Shaiyuan segera memarahi, ini adalah tempat yang luar biasa. Lu Ya berkata dengan canggung, tempat ini selalu menjadi area terlarang rumah Xian, di mana tidak ada yang berani datang. Shaiyuan ini kemudian berkata, penguasa rumah Xian pasti berpikir bahwa kita tidak berani datang ke sini, jadi kita bersembunyi di sini. Lu Ya mengangguk. Kurasa begitu. Jadi Shaiyuan memandang Lin Tian dan berkata, tuan kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luangkan waktumu, hati-hati. Lin Tian berkata, dan Shaiyuan Eunsheng, dan kemudian di depan tebing, Lin Tian kedua, sedangkan untuk Yao Yantian ketiga, Shaiyuan di terakhir. Keempatnya bergerak maju bersama sampai mereka masuk ke dalam kabut, dan tebing mulai tegang, aku tidak bisa melihat jalannya. Lin Tian menghiburnya dan berkata, perlahan lihat kakimu. Iya. Tebing terus bergerak maju sampai terdengar suara aneh seperti binatang buas di tepi tebing. Di tempat, Lu Ya dan yang lainnya gemetar, tetapi Lin Tian melirik mereka dan berkata, pergi, jangan khawatir tentang dia. Iya. Tebing terus bergerak maju ketakutan, dan suara itu semakin keras. Akhirnya, ia membuat serak, seperti katak. Shaiyuan mulai panik. Tuan kecil, jika sesuatu tiba-tiba keluar untuk menyerang kita, tidak bisakah kita melarikan diri? Kamu juga akan takut? Lin Tian menertawakan Shaiyuan, dan Shaiyuan berkata dengan muram, aku tidak terluka, atau jika aku bertemu pria besar, aku tidak takut. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, yang membuat Shaiyuan tertekan. Tuan kecil, jika Anda memiliki sesuatu, Anda harus membantu kami menyelesaikannya, atau kami akan selesai. Lin Tian berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, tidak peduli hewan apa, selama kamu berani keluar, aku akan membiarkannya berbaring.
Ketika Shaiyuan mendengar kata-kata Lin Tian, dia merasa lega, tetapi tebing di depannya tidak begitu tenang. Dia masih melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di dinding dan berjalan di sepanjang itu, tetapi dia tidak berani melihat ke tepi tebing. Bab 1867. Namun setelah berjalan di tebing sebentar, sebuah lubang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dia jatuh ke dalam lubang dan berteriak. Tangisan besar semakin jauh, dan Shaiyuan terlihat konyol. Apa yang bisa saya lakukan? Lin Tian memandang Shaiyuan berdua. Bersama. Selesai mengatakan, Lin Tian juga melompat ke dalam gua ini, dan Shaiyuan harus berkata kepada Youyan Tian, cepat. Berkat Youyan Tian, dan kemudian dia melompat ke dalam gua. Kemudian Lin Tian-san menyelinap turun dari gua. Ini semakin cepat dan lebih cepat, dan sangat halus di mana-mana, seperti pipa. Ini membuat Shaiyuan ketakutan untuk berteriak, tetapi wajah Youyan Tian serius, tetapi hatinya sangat bingung. Hanya Lin Tian yang sangat tenang sampai dia jatuh ke tumpukan pasir, dan tebing itu duduk di tepi pasir saat ini, menyaksikan batu peri berkedip di dinding di mana-mana sambil bergumam, "Ya Tuan, ini dia." Lin Tian melihatnya. Hanya saja beberapa orang menatahkan batu peri pada yang kuat. Pada saat ini, Youyan Tian dan Shaiyuan jatuh satu demi satu, hancur bersama, dan kemudian Shaiyuan segera melompat untuk berjaga-jaga. Di mana tempat ini? Youyan Tian juga penasaran dan menatap 4 tempat, sementara Lin Tian melihat sekeliling. Pertama, temukan pintu keluarnya. Tapi Shaiyuan melihat ke terowongan itu. Tidak bisakah kita kembali ke sini? Terowongan itu sangat mulus, dan tidak bisa terbang. Sulit untuk bangun. Lin Tian berkata kepada Shaiyuan. Dengan setengah keraguan, Shaiyuan memasukkan kepalanya ke dalam lubang, lalu menyentuh penghalang terowongan dengan kedua tangan, dan ternyata itu sangat halus. Tapi Shaiyuan tidak mau mengeluarkan belati itu dan menghancurkannya di sana, mencoba membuat retakan. Lin Tian bercanda, ini terbuat dari batu abadi. Mereka sangat tegas. Jika tidak ada kekuatan abadi, mereka tidak dapat dihancurkan. Apa? Batu abadi Shaiyuan itu bermata terbelalak, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, itu dekat dengan batu dewa, dan memiliki karakteristik batu dewa, jadi itu disebut batu dewa. Setelah mendengar ini, Shaiyuan bertanya-tanya, iya, di sana-sini. Semua dinding di sana-sini ada batu peri. Lin Tian menjelaskan, dan Shaiyuan menarik napas. Bukankah perlu memiliki kekuatan kaisar abadi untuk menanamkan batu abadi di atas batu-batu abadi ini? Mungkin, tapi dulu. Lin Tian tidak bisa menilai apakah itu buatan saat ini. Dia hanya bisa bergerak di sekitar sini. Sampai lama kemudian, tiba-tiba, pasir keluar dari beberapa lubang, dan ada asap hitam. Semua orang terkejut, tetapi Lin Tian meminta mereka untuk mendekati diri mereka sendiri. Siapa yang tahu bahwa orang-orang ini merasa seseorang menangkap mereka. Kemudian orang-orang ini pingsan dalam keadaan koma. Apa yang terjadi di belakang mereka? Mereka tidak tahu. Lin Tian adalah satu-satunya yang menghindari lengan yang terulur. Sampai Lin Tian bergegas keluar dari area ini dan berdiri di sebuah gua kosong. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada jejak Shaiyuan dan orang lain kecuali si bodoh, asap hitam. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimana dengan people? Siapapun yang melanggar di sini mati. Suara serak bergema di sekeliling, tetapi Lin Tian ragu. Jikalau begitu kamu keluar, coba aku lihat, bagaimana aku bisa mati? Yang lain mengancam, apakah kamu yakin kamu tidak takut mati? Tidak ada yang perlu ditakuti. Lin Tian tidak peduli, tetapi suara itu berangsur-angsur muncul, dan kemudian di depan Lin Tian, asap hitam berubah menjadi sosok. Ada banyak rambut di wajah, seperti rambut elang. Lin Tian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, itu bukan manusia. Ya, aku bukan manusia, tapi aku bisa menghadapimu. Lin Tian tersenyum dan berkata, biarkan aku melihat hewan macam apa itu. Lin Tian tersenyum setelah melihatnya sebentar. Saya adalah Raja Elang, Raja Burung dengan darah dapeng. Hewan elang itu berkata dengan bangga. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, aku tidak peduli siapa raja kamu. Di mata saya hanya seekor burung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Beraninya kamu menghinaku seperti ini? Gargole kesal. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku tidak menghinamu,
Aku hanya ingin memperingatkanmu untuk tidak memprovokasi aku, atau aku akan memberitahumu bahwa aku tidak mudah diprovokasi. Lucu, itu hanya peri manusia. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Elang itu tidak peduli. Tapi Lin Tian tersenyum, ayo mulai. Mulai? Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Lin Tian tiba-tiba menyebarkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melemparkan jebakan. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengeluarkan kolom binatang buas yang terperangkap dari kerajaan hantu dan menunjuk ke binatang elang, yang masih mendominasi di awal, dan segera menasihati pada saat berikutnya. Wah, siapa kamu? Mengapa? Mengapa saya kehilangan begitu banyak kekuatan? Binatang elang sedang terburu-buru. Karena aku telah menekan kekuatanmu. Lin Tian tertawa, lalu pilar membuangnya, dan elang itu segera berubah menjadi asap hitam untuk menghindari serangan Lin Tian. Lin Tian tertawa, pikir itu asap? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wah, kamu memiliki kemampuan untuk datang. Binatang elang mulai bermain nakal dan tidak ingin muncul. Lin Tian mencibir dan langsung melepaskan Raja Hantu. Raja Hantu bolak-balik melalui asap hitam, dan binatang elang merasakan sesuatu yang salah sampai Raja Hantu kembali ke hutan. Lin Tian Cai tertawa, masih belum tunduk? Binatang elang itu segera berubah menjadi sosok manusia, dan kemudian tubuh yang tak terkendali berlutut, dan menatap Lin Tian, jikamu. Bagaimana? Apakah Anda jujur? Lin Tian tersenyum padanya, dan binatang elang itu berkata dengan muram, aku tidak akan menyerah. Benarkah? Kemudian aku akan melihat apakah jiwamu bisa keras kepala seperti itu. Lin Tian selesai, mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke dahinya. Roh binatang itu sangat kuat, sebanding dengan Raja Abadi Manusia, tetapi segel jiwa Lin Tian yang kuat dapat masuk. Roh binatang itu tidak bisa berjuang di tempat, dan terkejut menatap Lin Tian, kamu. Ayo, buat kontrak. Lin Tian tahu bahwa hewan dan manusia berbeda, tetapi cara terbaik untuk mengendalikan mereka adalah dengan membuat kontrak. Apalagi pada saat ini, binatang elang tidak bisa menahan sama sekali. Itu hanya bisa membuat perjanjian dengan Lin Tian dan berdiri di sana menggigil akhirnya. Biarkan mereka pergi. Lin Tian menatapnya, dan binatang elang itu berkata, aku. Apa kamu? Lin Tian tersenyum pada binatang elang itu, dan binatang elang itu berkata, aku mengirim mereka ke Raja Gunung. Raja Pegunungan? Ya, itu Raja Gunung. Dia mengendalikan seluruh gunung, dan hewan abadi yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan olehnya. Gargole menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lin Tian mulai memeriksa ingatan binatang elang itu. Setelah membaca ini, Lin Tian tahu bahwa ada seorang Raja Gunung di pegunungan ini yang mengenakan topeng. Tapi Raja Gunung ini bukan naga barat, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pernahkah kamu melihat pria ini? Lin Tian menunjukkan semangat naga barat, dan hewan elang itu mengangguk. Dia adalah orang percaya kita. Orang percaya? Ya, dia datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, dan menyembah Raja Abadi sebagai gurunya. Dia ingin mempelajari beberapa keterampilan dari Raja Abadi, tetapi Raja Abadi menyitanya, biarkan dia berlatih di pegunungan. Gargole menjelaskan. Lin Tianhu bertanya, bisakah ada orang yang menjadi orang percaya? Orang-orang sering datang ke sini secara tidak sengaja, tetapi beberapa orang memenuhi syarat untuk menjadi orang percaya. Beberapa orang tidak beruntung dan dibunuh oleh beberapa makhluk abadi. Bab 1868. Lin Tian mengerti dan berkata, pergi, bawa aku menemui Raja Gunung. Binatang elang harus membawa Lin Tian bersamanya untuk menyembunyikan jalan rahasia. Kemudian ketika dia keluar dari jalan rahasia, ada hutan di bawah gunung, dan hutan itu penuh dengan yang abadi. Ketika binatang abadi itu melihat bahwa binatang elang telah membawa seorang pria, mereka mengira Lin Tian ditangkap, jadi mereka bersorak satu persatu. Beberapa bahkan berkata kepada elang, elang, itu tidak buruk. Kali ini aku menangkap 4 manusia. Bagaimana dengan 3 lainnya? Elang bertanya dengan canggung. Kirim mereka ke altar dan tunggu raja untuk memastikan apakah mereka cocok untuk menjadi orang percaya. Ada seekor rusa seperti binatang buas, berkata. Ketika elang mengerti, dia menatap Lin Tian dan berkata, ayo pergi. Binatang abadi itu tidak tahu bahwa Lin Tian tidak ditangkap, tetapi datang sendiri. Adapun pria yang tampak seperti rusa,
dia datang dan berkata kepada binatang elang itu, "I elang, kali ini kamu menangkap 4 manusia. Raja Gunung akan menghadiahimu, dan kemudian kamu harus mencetak 1. Hewan elang itu malu. "I, bisakah kamu menatapku? Kenapa kamu tidak bisa menunggu?" Rusa itu bertanya dengan aneh, tetapi elang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata, "Lupakan saja, jangan katakan itu." Selesai mengatakan, binatang elang itu maju, tidak abaikan lagi. Tetapi rusa ini tidak mau, masih memblokir di depan binatang elang itu. Jika kamu tidak setuju denganku, aku akan memakan manusia ini." Kemudian, rusa itu melepaskan cahaya putih, menutupi Lin-Tian dan mencegahnya melarikan diri. Ketika binatang elang melihat rusa memperlakukan Lin Tianho seperti ini, dia memarahi, "Jika kamu bodoh. Katakan saja, berjanji untuk tidak berbuat baik padaku." Rusa itu bersikeras, dan elang itu menatap, "Ya ini dia." "Tidak, kan? Oke, aku akan memakannya dan membuatmu lebih sedikit." Kemudian mulut rusa itu tiba-tiba tumbuh lebih besar dan penuh gigi, terlihat sangat galak. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya terlihat seperti rusa, tapi gerakan tanganmu seperti kuda Nil. Sepertinya kamu adalah rusa kuda Nil yang dikabarkan." Ketika rusa sungai mendengar ini, dia menutup mulutnya, lalu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Ihei, nak, kamu punya wawasan." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun elang dan binatang, dia berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan. Beraninya kamu menyerangku?" Rusa kuda Nil sedang terburu-buru. Dia siap untuk membuka mulutnya lagi. Mulutnya semakin besar, dan dia menelan Lin Tian. Elang sedang terburu-buru. "Kamu sudah selesai? Memberi atau tidak? Jika tidak, saya akan mencernanya nanti." Rusa kuda Nil ini berpuas diri, tetapi binatang elang ini dengan cara tertekan, "Bukankah aku membuatmu takut? Dia sangat mengerikan. Jangan menakut-nakuti aku." "Saya tidak takut." Rusa kuda Nil bersenandung, sementara makhluk abadi di dekatnya sedang berdiskusi panas. Binatang elang itu harus menghirup udara. "Ya, apakah kamu ingin membiarkannya atau tidak?" "Tidak, kecuali kamu berjanji padaku." Rusa kuda Nil masih mengatakan itu, tetapi binatang elang harus melepaskan momentum, siap bertarung dengan ini rusa Popotamus. Rusa kuda Nil memandang elang untuk Lin Tian dan menertawakannya setelah Perang Dunia Pertama. "Kamu sangat kejam." Elang tidak mau menjelaskan apapun, dan ketika mereka hendak bergerak, perut rusa kuda Nil tiba-tiba membengkak dan sepertinya meledak. Ini membuat rusa merah sungai ketakutan untuk berkata dengan mendesak, "Ih brengsek, apa yang kamu lakukan di perutku?" Binatang abadi lainnya terkejut, karena semua orang tahu bahwa begitu mereka memasuki perut rusa kuda Nil, tidak ada kekuatan yang dapat dilepaskan, dan mereka hanya bisa menunggu kematian. Tapi sekarang peri itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga melemparkan perut rusa kuda Nil. "Aku mengatakannya. Anda sudah selesai." Binatang elang itu segera berkata, dan rusa kuda Nil menghela nafas depresi dan memuntahkan Lin Tian. Lin Tian berkata dengan tongkat jebakan hantu di tangannya, "Ya, aku tidak bisa mendukungnya." Rusa sungai memarahi, "Enak." Binatang elang tetapi memperingatkannya, "Jika kamu masih terburu-buru menyingkir. Keluar dari jalan. Mimpi." Rusa kuda Nil jelas tidak mau, jadi cahaya putih dilepaskan lagi, dan kemudian menjebak Lin Tian di tempat itu. Lin Tian tersenyum pada rusa kuda Nil dan berkata, "Ya, apakah kamu masih ingin menjebakku? Kali ini, aku tidak akan menghembusmu ke perutku." Rusa kuda Nil takut pada jalan, dan terus memperkuat berkah cahaya putih. Tapi Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga berjalan ke rusa kuda Nil selangkah demi selangkah, dan rusa kuda Nil ditutupi. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu masih bisa bergerak? Karena kekuatanmu, itu tidak berhasil untukku. Ketika Lin Tian selesai berbicara, jebakan dibuka. Rusa merah sungai segera merasakan kekuatannya melemah dan memarahi, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian bertanya, dan rusa kuda Nil berbalik dengan cepat, dan menjaga jarak dengan Lin Tian, dan kemudian menatap dirinya sendiri dan menghela nafas, "Kamu harus menjauh darinya agar baik-baik saja." Lin Tian tertawa dan berkata, "Ya, apa yang kamu lakukan begitu cepat?" Rusa kuda Nil segera berlari ke kejauhan, dan berteriak di mulutnya, "Wah, jika kamu memiliki kemampuan untuk datang ke altar, aku berjanji kamu tidak akan pernah kembali." Dengan itu, rusa kuda Nil menghilang ke dalam kawanan,
dan binatang elang dengan hormat berkata kepada Lin Tian, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Pimpin jalan. Iya. Binatang elang terus memimpin, dan orang-orang tahu kekuatan Lin Tian. Tapi rusa kuda Nil sudah lari jauh. Itu tidak melambat sampai tidak ada tempat untuk manusia. Kemudian ia memarahi, manusia sialan, aku harus pergi ke Raja Gunung untuk mengeluh, sehingga kamu bahkan tidak bisa melakukan orang percaya." Setelah itu, rusa kuda Nil mulai mempercepat dan pergi, sementara Lin Tian, dipimpin oleh binatang elang, datang ke altar. Ada banyak orang yang duduk di sekitar altar, tetapi mereka semua menutup mata, dan masing-masing dari He memiliki tali hitam. Tali itu melekat pada pilar batu hitam besar di tengah altar, seolah-olah orang-orang ini telah memberikan kekuatan pilar itu lagi. Tidak hanya itu, saat ini, ketiga pria Shaiyuan juga diikat bersama dengan tali besar. Di samping ketiga orang ini, itu adalah rusa kuda Nil. Melihat Lin Tian datang, dia berkata dengan penuh semangat, "Iwah, temanmu ada di tanganku, jadi kamu tahu siapa kamu, menyerah padaku, atau aku akan membiarkan mereka mati." Lin Tian tidak membuka mulutnya, tetapi ketika dia melihat bahwa ketiga Shaiyuan baik-baik saja, dia merasa lega. Adapun Shaiyuan, dia berkata kepada rusa kuda Nil, aduh, aku ingin menggunakan kita untuk mengancam orang lain." "Diam untukku." Rusa kuda Nil melotot, dan bagaimana Shaiyuan bisa diam dan tersenyum dan berkata, apakah kamu lebih rendah darinya? Atau apakah dia mengalahkanmu? Aku akan membungkamu, teriak kuda Nil, sebenarnya, tidak memalukan kalah darinya. Bagaimanapun, dia bukan peri sederhana. Shaiyuan melanjutkan, rusa kuda Nil menjadi gila dan mengancam, bisakah kamu percaya aku akan membunuhmu? Mendengar ini, Shaiyuan berkata sambil tersenyum, baiklah, sebaiknya kamu membunuhku, atau tuanku akan membunuhmu. Anda. Rusa kuda Nil terlalu marah untuk berbicara. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.